Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Dwi Lestari dengan NPM 211060044. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang proses terjadinya evolusi manusia. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi dari 3 proses utama, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat tersebut dibawa oleh suatu gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat yang baru tersebut diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi maupun transfer gen antar spesies. Teori evolusi manusia dibagi menjadi 3, ada teori Darwin, teori penciptaan, dan teori ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu teori Darwin. Teori Darwin ini dibukukan dalam The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Beaver Races in the Struggle for Life. Pada akhirnya, dengan latar belakang tersebut, Darwin menerbitkan buku The Descent of Man and Selection in Relation of Sex pada tahun 1871, yang dijadikan sebagai penguat gagasan evolusi menurut Michael H. Hart pada tahun 2009. Karya Darwin ini merupakan penyempurna teori evolusinya. Darwin tidak pernah menyatakan ataupun mengungkapkan bahwa manusia berasal dari kera. Teorinya tersebut telah merebak di tengah masyarakat bersamaan dengan karyanya yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam stigma masyarakat bahwa teori evolusi merupakan teori yang menjelaskan mekanisme perubahan yang terjadi pada manusia yang berubah dari kera, Ketidaksepakatan terhadap teori evolusi tersebut melahirkan gagasan kreasionisme atau teori penciptaan yang menjadi sebuah antitesis terhadap teori Darwin. Kata kreasionisme berasal dari bahasa Latin creation yang berarti penciptaan. Kreasionisme sebagai aliran teologi dan filsafat menyangkal sama sekali adanya evolusi atau hanya mengakuinya dalam arti horizontal antara jenis, spesies, tumbuhan atau binatang yang sama, tetapi tidak dalam arti vertikal antara jenis-jenis yang berlainan, apalagi dari binatang menuju ke manusia. Selanjutnya ada teori penciptaan. Teori penciptaan ini beranggapan bahwa manusia itu ada karena ada yang menciptakannya. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya Adam. Allah berpesan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati salah satu buah di syurga. Namun iblis menggoda mereka sehingga terjebaklah Adam dan Hawa dalam kondisi yang menakutkan. Allah menghukum Adam dan Hawa sehingga diturunkan ke bumi. Teori selanjutnya ada teori ilmu pengetahuan. Teori ini mengatakan bahwa terdapat bukti bahwa manusia bukan berasal dari kera. Bukti tersebut adalah yang pertama itu mata, yang kedua ada temuan fosil, dan yang ketiga ada sel. Baiklah, yang pertama itu mata. Ilmu pengetahuan mengakui bahwa mata hanya dapat berfungsi jika tersusun sepenuhnya. Mata setengah jadi tidak akan bisa melihat. Jika kehilangan lensa mata saja, maka mata akan rusak dan tidak dapat melihat sama sekali. Teori evolusi menyatakan bahwa manusia terjadi melalui proses secara bertahap secara kebetulan. Maka akan terjadi proses setengah jadi lalu jadi. Hal ini tidak bisa terjadi pada mata, karena mata tersusun atas bagian yang sangat kompleks dan tak tersederhanakan. Oleh karena itu, teori evolusi dinyatakan runtuh. Selanjutnya ada bukti fosil. Dalam bukunya The Origin of Species, Darwin menulis, jika setiap spesies berasal dari spesies lain secara bertahap, mengapa di mana-mana kita tidak melihat bentuk transisi yang amat banyak? Akan tetapi di kawasan antara yang mempunyai kondisi antara kehidupan, mengapa kita sekarang tidak menemukan jenis yang kemungkinan besar merupakan perantara? Yang selanjutnya ada sel. Menurut Darwin, manusia dan semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, yang berupa makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu tersebut terus berevolusi hingga menjadi kera. Dari kera menjadi manusia dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada evolusi manusia.
Dalam teori The Origin of Species oleh Charles Darwin, aneka spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, melainkan berasal dari nenek moyang yang sama, dan menjadi beda satu sama lain akibat kondisi alam. Darwin berpendapat bahwa manusia memiliki nenek moyang kera. Proses evolusi manusia yang diperkirakan berawal 4-5 juta tahun lalu, terdapat beberapa bentuk transisi dari nenek moyang hingga menjadi manusia modern seperti saat ini. Menurut Darwin, skenario evolusi ini terdapat 4 kategori dasar. Yang pertama ada Australopithecus, kemudian ada Homo habilis, dilanjut ada Homo erectus, dan yang terakhir ada Homo sapiens. Baik, yang pertama ada Australopithecus. Australopithecus ini berasal dari kata Australis yang berarti selatan dan Pithecus yang berarti kera, sehingga Australopithecus dapat diartikan kera yang berasal dari daerah selatan. Australopithecus hidup selama masa Pliocene dan Pleistosen 4 juta tahun silam dan menyebar ke penjuru benua. Sebelum diperkirakan punah 2 juta tahun kemudian. Muncul dugaan bahwa salah satu dari spesies Australopithecus berevolusi menjadi genus Homo. Selanjutnya ada ciri-ciri Australopithecus. Anggota Australopithecus memiliki kombinasi sifat manusia dan kera. Kemiripan Australopithecus dengan manusia karena Australopithecus dapat berjalan dengan 2 kaki atau bipedal, namun belum berjalan dengan tegak. Australopithecus memiliki volume otak relatif kecil, atau seperti volume otak pada kera. Gigi taring Australopithecus lebih kecil daripada yang ditemukan pada kera, serta gigi belakang mereka lebih besar daripada manusia modern. Australopithecus memiliki ukuran rahang yang besar. Selanjutnya ada jenis-jenis dari genus Australopithecus. Yang pertama ada Australopithecus anamensis. Ini merupakan anggota paling awal yang ditemukan dari genus Australopithecus. Australopithecus anamensis ditemukan di Kenya Utara dekat Danau Turkana di Kanapoi dan Teluk Alia. Spesies ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1995 setelah dilakukan analisis gigi terisolasi, rahang atas, rahang bawah, fragmen tengkorak, dan tibia. Berdasarkan bukti fosil tersebut, diperkirakan Australopithecus anamensis ini hidup sekitar 4,2 juta sampai 3,9 juta tahun lalu. Australopithecus anamensis dikaitkan dengan kehidupan hewan padang rumput dan beberapa spesies padang rumput. Yang kedua ada Australopithecus afarensis. Anggota ini yang paling terkenal dari genus Australopithecus. Spesies Australopithecus afarensis ini diwakili oleh lebih dari 400 spesimen fosil dari hampir setiap wilayah. Australopithecus afarensis diperkirakan hidup pada 3,8 juta sampai 2,9 juta tahun lalu. Fosil Australopithecus ini ditemukan di Chad, Kenya, dan Tanzania. Sampel fosil utama dari spesies ini juga berasal dari Hadar, termasuk kerangka 40% dari fosil wanita Lucy, dan setidaknya ada 9 orang dewasa dan 4 remaja yang fosilnya terkubur pada waktu yang sama. Fosil hewan yang ditemukan bersama Australopithecus afarensis menyiratkan habitat hutan dengan petak-petak padang rumput. Bisa dilihat pada gambar itu merupakan skeleton dari Lucy, Australopithecus afarensis yang diperkirakan hidup 3, juta tahun lalu. Fosil ini ditemukan oleh antropologis Donald Johnson pada tahun 1974 di Hadar, Ethiopia. Yang ketiga ada Australopithecus africanus. Fosil Australopithecus africanus ini ditemukan pada tahun 1924 di Taung, Afrika Selatan oleh Raymond Dart dari Universitas Witwatersrand. Sterkfontein merupakan tempat ditemukannya banyak fosil Australopithecus africanus, sehingga menjadi salah satu sumber informasi terkaya tentang evolusi manusia yang hidup dalam kurun waktu 3 juta sampai 2,5 juta tahun lalu. Sisa-sisa fosil Australopithecus africanus yang ditemukan di Sterkfontein termasuk tengkorak, rahang, dan banyak fragmen kerangka. Pada tahun 1947, sebuah kerangka parsial yang digali mengungkapkan spesialisasi mirip manusia.
yaitu bipedalisme, yang saat ini dikenal sebagai karakteristik genus Australopithecus. Pada gambar, itu merupakan gambar replika yang direkonstruksi dari tengkorak Australopithecus africanus yang ditemukan di Taung, Afrika Selatan, yang diperkirakan hidup 2,4 juta tahun yang lalu. Fosil tersebut ditemukan pada tahun 1924 oleh antropologis Raymond Dart. Selanjutnya ada Australopithecus sediba. Pada tahun 2008, fosil Australopithecus sediba ditemukan berupa tulang rahang dan tulang selangkah, milik hominin pria yang diperkirakan berusia remaja. Ditemukan di luar Gua Malapa di daerah Transvaal di Afrika Selatan. Temuan ini mengarah pada pemulihan dua kerangka hominin parsial, seorang remaja yang terkait dengan seorang wanita dewasa dengan lengan dan tangan yang hampir lengkap. Usia spesimen diperkirakan hidup pada 1,8 juta sampai 2 juta tahun lalu. Australopithecus sediba diperkirakan memiliki tinggi badan untuk prianya sekitar 1,3 meter. Selanjutnya ada Australopithecus aethiopicus. Ini diperkirakan hidup 2,7 juta sampai 2,3 juta tahun yang lalu. Australopithecus Aethiopicus sebelumnya dikenal sebagai Paranthropus aethiopicus. Ini memiliki spesialisasi mengunyah yang kuat dengan ditemukannya fosil di lembah Sungai Omo, Ethiopia Selatan dan pantai barat Danau Turkana. Spesialisasi mengunyah tersebut digunakan dalam adaptasi untuk makanan yang keras. Tengkorak yang ditemukan memiliki gigi geraham dan premolar yang sangat besar, langit-langit mulut, dan tulang pipi yang tebal. Selanjutnya ada Australopithecus robustus dan Australopithecus boisei. Ini juga disebut sebagai Robust Australopiths. Selain tengkorak yang berkembang baik dengan pelekatan temporalis yang digunakan untuk mengunyah, spesialisasi lain untuk mengunyah yang kuat termasuk gigi pipi yang besar, rahang masif, tulang pipi yang kuat dan menonjol ke depan. Spesialisasi tersebut membuat tengkorak-tengkorak tampak kokoh dan terlihat berbeda dari manusia modern. Robert Broom menemukan spesimen pertama dari A. robustus pada tahun 1938 dari situs gua di Afrika Selatan, Cromdray, dan diberi nama Paranthropus robustus. Selanjutnya ada Homo habilis. Homo habilis ini dapat diartikan sebagai manusia yang pandai menggunakan tangannya atau terampil. Homo habilis merupakan suatu spesies paling awal dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada masa awal Pleistosen. Meskipun masih memiliki postur tubuh seperti kera, Homo habilis diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya peralatan-peralatan dari batu pada sekitar tempat ditemukannya fosil Homo habilis. Homo habilis diperkirakan merupakan nenek moyang dari Homo ergaster yang kemudian menurunkan spesies lain yang memiliki postur tubuh seperti manusia, yaitu Homo erectus. Lanjut, ciri-ciri Homo habilis. Homo habilis ini masih memiliki postur tubuh seperti kera. Homo habilis memiliki cranial capacity kurang dari setengah kapasitas manusia modern. Homo habilis memiliki tempurung otak yang relatif besar dan wajah seperti gigi yang lebih kecil dari Australopithecus atau spesies hominin yang lebih tua. Homo habilis masih mempertahankan beberapa fitur seperti kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatis. Homo habilis lebih fleksibel dan mampu makan berbagai makanan termasuk beberapa makanan keras. Selanjutnya ada Homo erectus. Fosil Homo erectus Afrika awal adalah manusia purba tertua yang diketahui memiliki proporsi tubuh mirip manusia modern dengan kaki yang relatif memanjang dan lengan yang lebih pendek dibandingkan dengan ukuran batang tubuh. Fitur tersebut dianggap sebagai adaptasi terhadap kehidupan selama hidup terestrial, menunjukkan hilangnya adaptasi panjat pohon dengan kemampuan berjalan dan berlari. Tempurung otaknya cenderung diperluas terhadap ukuran wajah. Selanjutnya ada bukti fosil Homo erectus. Tahun 1894,
Eugene Du Bois menemukan fosil berupa tulang paha, rahang, dan beberapa gigi di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia Jawa purba ini diberi nama Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini diduga manusia pertama yang dapat berdiri tegak, yang disebut Homo erectus. Fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan diperkirakan memiliki tinggi 1,5 hingga 1,6 meter dan telah mampu berjalan tegak serta volume otaknya sekitar 900 cc. Pithecanthropus erectus diduga telah mampu membuat perkakas sederhana dari batu berupa kapak genggam serta telah mengenal api. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup di zaman Pleistosen pertengahan atau antara 500.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Davidson Black pada tahun 1920 di Peking, sekarang kita sebut dengan Beijing, Cina, menemukan fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus pekinensis. Manusia Peking ini diperkirakan hidup pada zaman yang sama dengan Pithecanthropus erectus di Jawa, yaitu pada zaman Pleistosen pertengahan. Manusia Peking ini mempunyai volume otak sekitar 1075 cc, lebih besar dari volume otak Pithecanthropus erectus. Keduanya memiliki postur tubuh yang sama, namun kebudayaan manusia Peking sudah lebih maju daripada manusia Jawa. Selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia purba modern yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia saat ini. Homo sapiens disebut manusia berbudaya karena peradaban mereka yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya, Homo sapiens lebih banyak meninggalkan benda-benda hasil kebudayaannya. Homo sapiens diduga merupakan nenek moyang bangsa-bangsa di dunia. Oke, pembahasan terakhir yaitu bukti fosil Homo sapiens. Fosil Homo sapiens di Indonesia ditemukan di Wajak, dekat Tulung Agung oleh von Richthofen pada tahun 1889. Fosil ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di Indonesia dan diberi nama Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Fosil diteliti ulang oleh Eugene Du Bois. Manusia purba ini memiliki tinggi sekitar 130-210 cm. Beratnya sekitar 30-150 kg dan volume otak antara 1350 sampai 1450 cc. Homo wajakensis ini diperkirakan hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis memiliki persamaan dengan orang Australia purba atau Australoid. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.